Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, barang siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Masjid Al-Hakim Serpong yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah limpahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang besar, bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Satu kenikmatan yang luar biasa dari Allah SWT. Satu malaman ini kita dihitung beribadah terus menerus di sisi Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW, yang bulan-bulan ini seluruh dunia memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Bahwa memperingati hari lahir itu adalah satu seremoni, bukan satu ritual. Peringatan, bukan peribadatan. Itu perlu digarisbawahi agar kita tidak salah sangka. Kita lihatlah spanduk-spanduk di seluruh dunia, tuliskan itu peringatan Maulid Nabi, bukan peribadatan Maulid Nabi. Harus dibedakan itu antara seremoni dengan ibadah. Ibadat itu, kalau ibadat yang disebut ibadat mahdoh, itu ada syarat dan ada rukun. Sholat subuh misalnya kan ada syarat, ada rukun. Nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangi. Nggak boleh berhubung masih subuh sejuk, marilah kita sholat subuh 40 rakaat sambil sport. Itu nggak boleh. Bid'ah. Nggak tambah pahala, malah tambah dosa. Puasa berhubung tahun ini Ramadan jatuh musim kemarau, marilah kita percepat saja sekarang mumpung musim penghujan. Nggak bisa, sebab itu ibadah mahdoh ada syarat, ada rukun. Tapi kalau baca Quran, hari ini mau 10 ayat, nanti malam mau 1000 ayat, besok malam mau 1 juz, nggak ada masalah. Sebab itu bukan mahdoh. Ibadah yang tidak mahdoh tidak terikat dengan syarat dan rukun yang ketat. Itu ibadah. Maulid Nabi ini bukan ibadah. Mahdoh pun tidak, wairu mahdoh pun tidak. Ini Maulid Nabi adalah sebuah peringatan. Tapi kalau peringatan itu diisi dengan ibadah-ibadah, baca Quran, sholawat Nabi, zikir, majelis taklim, tabligh akbar, sunatan massal, menikahkan orang miskin, wah, itunya pasti berpahala. Mau makan aja kalau niatnya untuk menguatkan badan, ibadah kepada Allah, berpahala. Tidur aja kalau niatnya untuk bisa kuat beribadah, berpahala. Apalagi baca Quran, zikir, cerita tentang kehebatan Nabi dan sebagainya. Tentu ini di sisi Allah ada nilai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa berbuat satu kebaikan walau sebesar atom, Allah pasti lihat dan Allah akan ganjari dengan pahala. Nah,
Nabi Muhammad SAW ini seafdol makhluk. Selain Allah, semuanya disebut makhluk. Satu-satunya yang bukan makhluk Allah. Allah itu Al-Khaliq, pencipta. Selain Allah, siapapun, mau malaikat, mau arash, mau langit, bumi, jin, manusia, semuanya selain Allah disebut makhluk. Dan kumpulan seluruh makhluk itu dalam bahasa Arab disebut alam. Alam langit, alam bumi, alam malaikat, alam jin, alam manusia, pokoknya semua disebut alam. Dan Allah lah pencipta seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allah Maha Suci, itu segala puji bagi Allah yang telah mencipta dan mengatur. Rabb itu artinya mencipta dan mengatur. Alamin, seluruh semesta alam. Yang menciptanya Allah, tidak ada yang lain. Kalau ada beranggapan ada pencipta lain, musyrik. Pencipta hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya seluruh alam ciptaan Allah itu mendapat rahmat dengan turunnya Nabi Muhammad di Mekah Madinah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hebatnya Nabi Muhammad itu tidak tertandingi. Nabi Muhammad itu memang turunnya cuma di Mekah. Tapi seluruh malaikat di langit dapat rahmat dengan turunnya Nabi ke Mekah itu. Seluruh dunia alam jagat raya ini dapat rahmat. Selain Allah, yang disebut alamin itu kan selain Allah. Penciptanya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi pembawa rahmat Allah kepada makhluk itu enggak ada yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad lah yang membawa rahmat kepada seluruh alam ciptaan Allah itu. Ada makhluk sehebat itu? Ada makhluk sehebat itu? Tidak ada. Karena apa? Karena Allah sayang Nabi Muhammad, Habibullah. Sehingga Nabi Muhammad itu diberi oleh Allah SWT kedudukan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh ciptaan Allah. Seluruh ciptaan Allah, termasuk malaikat. Orang akan tanya, mana lebih afdol Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril? Jangankan Nabi Muhammad, Nabi Adam aja lebih afdol dari seluruh malaikat. Nabi Adam, begitu Nabi Adam diciptakan, Allah ajari segala ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajari seluruh nama-nama sesuatu itu, sekali masuk aja tanpa belajar langsung pandai. Sebab ilmu kan bisa dengan belajar, bisa dengan langsung diberi Allah. Ilmu juga bisa lihat binatang, ya kan? Anaknya Nabi Adam yang membunuh saudaranya, Qabil, dipikul tuh mayat saudaranya 3 hari karena nggak tahu cara buangnya. Tiba-tiba dua ekor burung gagak berantem, cepak yang satu mati, dibuatin lobang sama burung gagak yang satu ditanam. Tahu begini nggak repot mikul lebih berhari-hari. Oh, digali tanah, tanam, ceret udah. Dari mana itu Qabil dapat ilmu menanam mayat? Dari burung gagak, dan itu ditulis di Quran. Tulis di Quran. Sekarang orang bisa nyangkep dengan gampang lah ayat itu. Oh, Nabi Adam langsung cek, langsung tahu segala nama sesuatu. Karena ada komputer. Sekali di download, citak, waduh, servernya itu langsung apa aja ada di situ. Sekarang gampang memahamkan itu. Al-Quran 1400 tahun yang lalu mengatakan itu. Seluruh orang Quraisy yang Islam itu langsung terima aja. Iya, nggak masuk akal mereka itu. Mana masuk akal mereka? Di mana? Dalam 1 detik itu terus tahu segala sesuatu. Oh, Allah Maha Kuasa udah titik. Kalau sekarang kan, wah, mau komputer aja bisa, masa Allah nggak bisa? Masa Allah kalah sakti dengan komputer? Nah, sekarang lebih mudah. Kalau zaman modern ini orang masih kafir, memang bego bener lah. Memang bego. Summa aradhum 'alal malaikah. Kemudian diadu dengan malaikat. Coba beritahu ini apa namanya, ini apa namanya, ini apa namanya. Ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Kalau memang kamu malaikat merasa lebih baik dari Nabi Adam, nah coba aduh, ini apa namanya, ini namanya. Enggak ngerti. Qalu subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nyerah malaikatnya. Kami nggak tahu kecuali yang diajari Allah sama kami. Selain yang Allah ajarkan sama kami nggak tahu. Nabi Adam juga begitu, kecuali yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Cuma Nabi Adam diajari semuanya nama-nama segala sesuatu itu. Yang malaikat tidak. Setelah terjadi dialog itu Allah perintah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kalau begitu sujud kamu sama Nabi Adam semuanya, termasuk malaikat Jibril, sujud semua. Hormat sama Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud, tapi sujudnya sujud hormat. Sujud lit ta'zim, bukan sujud lit ta'abbud. Nah, itu beda itu. Kalau ta'zim hormat boleh kepada makhluk, memang disuruh hormat, sama orang tua hormat, ya, sama ulama hormat. Ciri-ciri hormat sama orang tua, dia taat sama orang tuanya, dia dulukan orang tuanya. Makan aja nggak boleh kita duluan sebelum orang tua makan. Buat kita kenyang hari ini, orang tua kita di kampung lapar, kita nak durhaka di sisi Allah. Itu hormat namanya, ta'zim. Sama Nabi hormat, nggak boleh ngomong sama Nabi lebih keras suaranya, nggak boleh jalan di depan Nabi, nanti hapus semua amalmu kata Allah. Gara-gara suaranya keras-keras sama Nabi, hapus amalan. Nah, maka orang-orang Jawa itu sama ulama pun dia ngomongnya lirih, takut-takut hapus amalan, karena ulama itu ahli warisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahli warisnya, sehingga ada adab-adab. Itu namanya ta'zim. Memang ta'zim itu sunnatullah. Mau malaikat suruh hormat ditulis di Quran, kan berarti ta'zim itu ada. Sujud ta'zim boleh, yang nggak boleh sujud li ta'abbud, menyembah. Kalau sujud menyembah musyrik. La ilaha illallah, nggak boleh sujud menyembah selain Allah. Ta'zim boleh, hormat boleh. Makanya beberapa tahun yang lalu itu ada di Jawa satu sekolah yang mengharamkan hormat bendera. Saya dengar itu dia wawancara itu, di sekolah ini tidak boleh hormat bendera, itu musyrik. Loh, hormat bendera nggak musyrik, yang musyrik menyembah bendera. Itu harus dibedakan itu. Bendera akbar, itu baru musyrik. Jadi li ta'zim dengan li ta'bud itu beda. Singkat cerita, seluruh malaikat hormat sama Nabi Adam. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis nggak mau. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, congkak dan sombong iblis, merasa lebih baik dari Nabi Adam, kafir, dilawannya perintah Allah. Kan ditanya itu, hei iblis, apa? Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud dengan sesuatu yang kuciptakan langsung? Padahal malaikat juga diciptakan langsung oleh Allah, sama aja itu. Maksudnya kenapa kamu, ini kan benda yang bagus juga, baik juga, ini ciptaanku juga. Yang nyuruh aku sujud hormat kan aku, kata Allah. Kamu merasa lebih baik atau kamu sombong? Nah, apa kata iblis? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Kena dia di situ. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api dan kau ciptakan dia dari tanah, lebih hebat aku dong. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis orang yang golongan kafir, makhluk yang kafir. Nah, kalau Nabi Adam aja sujud hormat seluruh malaikat kepada Nabi Adam, apalagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bersabda dalam banyak hadis sahih, ana sayyidul mursalin wala fakhr, dari semua rasul-rasul akulah pemimpinnya, termasuk Nabi Adam. Nabi Muhammad yang mimpin, wala fakhr, tapi gara-gara itu aku nggak congkak kayak iblis, nggak congkak aku, kata Nabi. Nah, ini yang perlu ditanamkan dulu. Nabi Adam aja segitu hebat, apalagi Nabi Muhammad. Sebab saya masih mendengar ada orang bilang, wah jangan terlalu mengkultuskan Nabi Muhammad. Siapa yang bilang Nabi Muhammad lebih hebat dari malaikat Jibril? Yang bilang Allah dalam Quran tentang Nabi Adam itu. Yang bilang Nabi, ana afdalu makhlukat, dari seluruh makhluk aku yang paling bagus, kata Nabi. Wala fakhr, tapi tidak sombong Nabi gara-gara itu.
Jadi bolehkah memuji Nabi tinggi-tinggi? Boleh. Yang namanya memuji harus tinggi. Masa memuji ala kadarnya? Nah, kalau memuji ala kadarnya menghina itu, bukan memuji. Istri kita nanya, "Mas, aku cantik nggak, Mas?" "Ya, lumayan lah." Itu bukan memuji, namanya menghina. Konten-konten 16. Mengamuklah dia sama kita. Kita bilang dong, cantik. Cantiknya aja pakai U. Cantik. Pakai U itu. Kalau cuma cantik saya, Mas, cantik. Nggak cantik itu. Cantik saya, Mas, cantik. Tapi katanya hidung saya pesek. Justru di pesekmu itulah cantiknya kamu. Itu memuji namanya. Kalau ala kadarnya namanya bukan memuji. Memuji Nabi itu harus setinggi langit, karena Nabi lebih mulia dari langit. Tapi ada garisnya, kata Nabi, ada garisnya. Janganlah memuji aku seperti memuji orang Kristen memuji Isa bin Maryam. Orang Nasrani memuji Isa bin Maryam itu nggak mau aku, kelewatan kalau itu haram. Sampai jadi anak Tuhan. Nabi Muhammad itu bukan anak Tuhan, Nabi Muhammad itu manusia, bashar. Nabi Muhammad bukan anak Tuhan, bukan titisan Tuhan, bukan malaikat, bukan. Nabi Muhammad itu bashar. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan hai Nabi kepada semua umatmu, aku ini manusia semisal kamu. Nabi Muhammad itu manusia semisal kita. Nabi punya bapak, kita punya bapak. Nabi punya ibu, kita punya ibu. Nabi makan, kita makan. Nabi minum, kita minum. Nabi berumah tangga, kita berumah tangga. Nabi sakit, kita sakit. Nabi wafat, kita wafat. Semisal, tapi tidak serupa. Masa sama misalnya serupa? Sesuatu yang dimisalkan tidak serupa dengan misalannya. Anak kita beli kapal-kapalan yang ada lilinnya di belakang itu. Saya senang dulu waktu kecil dibeliin itu, soalnya diletakkan di bak mandi, jalan dia tong 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 tong, bunyi itu tong 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 tong. Wah, persis kapal asli. Iya, semisalnya lah. Sama? Enggak, kapal asli bisa, mobil bisa naik situ, orang bisa naik situ, ribuan orang. Kapal dia ini, anak kita punya, kalau dia aja naik kelelep itu lah. Jadi misal tidak sama dengan misalannya. Nabi Muhammad itu dengan kita semisal, tapi berbeda jauh. Bilang jauhnya harus begitu. Kita dengan Nabi sama-sama manusia, tapi berbeda jauh. Biar tahu diri kita ini. Nabi Muhammad itu ditambah ayat itu, disambung. Yuha ilai, kepada aku, kata Nabi, diberi wahyu. Nabi itu kelebihannya lebih 120 dibanding kita. Yang paling besar adalah yuha ilayya, diturunkan kepada Nabi Muhammad wahyu. Wahyu Allah. Kalau kita dapat wahyu juga, wahyu din, wahyu ningsih. Kalau Nabi Muhammad dapat wahyu Allah. Kalau kita ngaku dapat wahyu Allah, dua aja gendangnya. Kalau setelah zaman Nabi Muhammad sudah wafat, ada orang mengaku dapat wahyu Allah, itu dua aja itu. Kalau enggak Nabi palsu, pembohong. Saya dapat wahyu nih, kayak Ahmad Sodik yang di Depok itu, pelatih badminton ngaku Nabi. Saya Nabi nih, dapat wahyu. Nabi palsu. Saya enggak Nabi, tapi saya dapat wahyu, pembohong. Orang-orang Iran, imam-imamnya itu mengaku masih menerima wahyu, pembohong. Karena malaikat Jibril sudah pensiun. Masa dia masih dapat wahyu, siapa yang bawa? Pak Bejo. Oh, malaikat Jibril sudah pensiun kok nggak nganter wahyu lagi, kok dia masih menerima wahyu? Pembohong. Kalau nggak pembohong ya Nabi palsu. Dua saja itu, jangan kita ketipu. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk yang terhebat dari seluruh makhluk. Kalau enggak, manalah masuk Islam harus sebut nama Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasti Nabi Muhammad yang paling hebat dari seluruh makhluk.
Sehingga mau masuk Islam saja gerbangnya itu harus menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya Allah. Sampai sini bisa paham ya? Jadi bukan kita mengkultuskan Nabi. Udah 1400 tahun nggak ada orang Islam yang menyembah Nabi, berubah Nabi jadi anak Tuhan atau titisan Tuhan, nggak pernah. Karena memuji Nabi setinggi apapun pasti hanya sebagai seorang makhluk, hanya sebagai seorang makhluk. Ada itu marhaban itu yang anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Ini dibilang syirik. Engkau adalah nur di atas segala nur, berarti mengalahkan Allah. Hei, Nabi Muhammad tidak bisa dibanding sama Allah. Kalau Nabi Muhammad mislukum, semisal misluna, semisal kita. Kalau Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak boleh dimisal-misal Allah. Masa pelajaran SD aja nggak tamat? Allah nggak bisa dimisal-misal. Makanya marhaban itu didulukan apa? Anta syamsun, anta badrun, supaya menunjukkan Nabi Muhammad itu makhluk. Kaulah matahari, kaulah bulan, punya sinar kan gitu. Maksudnya diambil sinarnya. Ini kan syair. Syamsun punya sinar, nur punya sinar. Tapi Nabi Muhammad nurun fauqa nurin, lebih hebat dari cahaya matahari, lebih hebat dari cahaya bulan. Cahaya matahari cuma sampai dunia kiamat, cahaya bulan cuma sampai dunia kiamat. Cahaya Nabi hatta yaumal kiamat, sampai surga. Jangan main-main itu. Masuk cahaya Nabi ke hati manusia, manusia beriman sampai surga. Mana lebih utama, cahaya matahari atau cahaya bulan atau cahaya Rasul? Sirojan muniro. Nabi Muhammad itu sirojan muniro, yang bilang kan Quran. Bandingkan cahaya Nabi dengan cahaya matahari dan bulan. Itu syirik. Anta nurun fauqa nurin, engkau Nabi Muhammad nur di atas nur, mengalahkan nur Allah. Kita orang Islam sudah diajari kalau Allah itu lepas dia, laisa kamitslihi syai'un, kok dibanding tapi dibanding seluruh nur makhluk, Nabi Muhammad lebih hebat. Dari malaikat Jibril aja hebat Nabi Muhammad kok. Waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad lewat dari Sidratul Muntaha ke Raf-Raf sampai Mustawa. Malaikat Jibril cuma sampai Sidratil Muntaha. Kalau terus hancur, lebur, mati malaikat Jibril. Kurang kuat untuk melewatinya. Nabi lewat. Kan berarti lebih hebat Nabi Muhammad. Kalau kedudukannya lebih hebat, pasti nurnya lebih hebat. Paham? Makanya didulukan anta syamsun, anta badrun. Kenapa enggak anta nurun fauqa nurin duluan? Supaya orang jangan salah tauhid. Diarahkan dulu, dibandingkan dengan makhluk yang cahayanya paling terang yang bisa kita lihat apa? Matahari dengan bulan. Dibandingkan cahaya matahari bulan, Nabi Muhammad itu nurun fauqa nurin. Jangan dibandingkan sama Allah. Allah itu tidak boleh dibandingkan. Membandingkan sesuatu dengan Allah bisa keluar dari Islam dia. Inilah makanya ngaji itu sama guru. Jangan baca buku terjemahan terus ambil kesimpulan. Dijamin 100% sesat. Dijamin 100% sesat. Sebab nggak paham. Sedangkan malaikat Nabi Muhammad aja ada gurunya. Malaikat Jibril alaihi salam itu gurunya. Allah langsung gurunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kok tiba-tiba dia nggak pakai guru? Baca-baca bahas-bahas sendiri. Dibilangnya musyrik, padahal yang mengarang syair itu 1.000.000 kali lebih alim dari dia. Nggak beradab namanya dalam Islam. Baik, kita baca satu hadis kelebihan Nabi. Ana habibullah wala fakhr. Aku ini habibnya Allah, kekasih. Kalau Allah aja habibuhu, kekasih Allah itu adalah Nabi Muhammad, apalagi kita. Tentu kekasih kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah suka, kita harus suka. Kalau Allah benci, kita harus benci. Kalau kita menyukai yang Allah benci dan membenci yang Allah suka, out kita dari Islam, tahu? Out, keluar kita dari Islam. Kalau Allah saja sebut Nabi Muhammad Habib,
Habibuhu, kekasihnya. Kita juga harus sebut Nabi Muhammad Habibuna, kekasih kami. Karena apa yang disukai Allah, kita wajib menyukainya. Apa yang dibenci Allah, kita wajib membencinya. Itu kan sudah jelas itu. Enggak boleh manggil Nabi Habibi, kekasihku. Emang benar kamu cinta sama Nabi? Benar. Tidak sah iman seorang Islam kalau dia belum mencintai Nabi lebih dari mencintai dirinya sendiri. Itu jelas-jelas. Seandainya Nabi ada di sini duduk bersama kita, saya nggak boleh duduk di kursi ini. Haram hukumnya, lebih tinggi dari Rasulullah. Begitu. Terus datang orang bawa senapang mesin AK-47 mau nembak Nabi. Berani nggak kita di depan Nabi berdiri? Tembak saya dulu, baru Nabi saya. Kalau kita kabur, iman batal. Jangan main-main. Kita harus mendulukan Rasul dari diri kita, apalagi dari istri. Bapak berani mati nggak demi istri? Istri kita mau digarap perampok, kita garap perampok, itu berani nggak? Dia pakai golok, kita pakai tangan, berani nggak? Sama-sama pakai tangan aja nggak berani Pak ya. Sama Rasulullah itu nggak sah iman kita sebelum mencintai Rasulullah lebih dari mencintai diri sendiri. Begitu tingginya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Masa ada yang lebih kita cintai dari yang dicintai Allah? Yang benar aja. Katanya mengaku Allah Tuhannya. Allah Tuhannya. Dan cinta itu selaras mulut dengan perbuatan. Oh, kita bilang sama istri, I love you baby, I love you baby, tapi tiap hari ditabokin istrinya. Nah itu pembohong. I love you baby, tapi pelitnya bukan main. Masih belanja 20.000 gemeter. Giliran di kantor mentraktir sekretaris 120.000 habis. Mengatakan cinta itu harus selaras mulut dengan perbuatan, Bung. Ya kan? Kita cinta sama Nabi, sunnah Nabi kita buat enggak? Cinta sama Nabi biar jenggot aja malu. Nabi berjenggot, ya saya enggak lah. Kenapa Nabi berjenggot kok kita enggak? Kalau cinta jenggot aja payah apalagi nyawa. Korban jenggot aja susah apalagi korban nyawa. Saya emang enggak menghina orang enggak berjenggot, enggak. Ini udah nggak berjenggot menghina orang berjenggot lagi. Wih, macam kambing gitu. Harusnya macam Rasul. Kenapa? Karena saya berjenggot nggak niru kambing. Ada kita yang berjenggot sini niru kambing? Ada? Ya, kita kenapa berjenggot? Niru siapa? Harusnya kan walaupun kita nggak berjenggot, kita bilang, Masya Allah, seperti Nabi ya, kayak jenggot. Ini macam kambing. Jauh kali itu kata orang Medan ngomongnya itu, nggak berapa tiang listrik itu melesetnya itu ya. Makanya kita berani memanggil Nabi Habibi, kekasihku, karena kekasih Allah. Kenapa kamu berani bilang Habibi? Karena sesuatu yang Allah cinta, kita wajib cinta juga. Ya Nabi salam alaika. Karena Nabi Muhammad memang Nabi kan. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Memang Nabi Habib. Iya, hadisnya sahih kok. Salawatullah alaika. Memang iya. Tak ada salahnya itu. Mosok beda salawat seperti itu. Nabi nggak pernah ngajarin salawat seperti itu. Asal ada dalilnya boleh dirangkai. Asal ada dalilnya boleh dirangkai. Kemudian apa? Wa ana hamilu liwa ilhamdi yaumal qiyamah. Dan nanti di hari kiamat yang bawa bendera. Jadi rupanya di hari kiamat ada bendera. Tentu dari nur, nggak dari kain. Sana mana ada kain. Semua dari nur ya. Cuman ada sutra di sana ya. Sutra tipis, sutra tebel. Masya Allah. Bidadari nanti pakai baju sutra. Sutra tipis dan sutra tebel. Sutra tipis 70 lapis. Harus kita yakin, tapi sutranya pasti nggak kayak sutra sini dari ulat sutra gitu, enggak. Yakin lah. Pasti jutaan kali lebih hebat. Mungkin dari nur
Nggak tahu lah, tunggu aja nanti mati. Tapi kita yakin, wajib yakin di sana ada sutra. Sutra tipis, sutra tebal. Walaupun istri kita nanti pakai sutra tipis 70 lapis, kita bisa melihat hatinya. Kalau kita yang lihat, tembus hatinya. Berdenyut hatinya menyebut nama suaminya itu. Bejo, 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 bejo. Tidak ada kecemburuan di surga Allah SWT. Tidak ada selingkuh. Ya, tidak ada. Hari kiamat nanti aku yang bawa bendera, kata Nabi. Tahtahu Adam. Di belakangku ada Nabi Adam, ikut dalam barisanku. Berarti memang Nabi Muhammad itu pemimpinnya, itu Sayyidul Anbiya'i wal Mursal. Maka kita panggil Sayyidina. Siapa coba pemimpin kita di hari kiamat? Ayo, Nabi Muhammad bawa bendera di hari kiamat. Pemimpin kita nanti yang kita ikuti benderanya siapa? Paus, Yohanes Paulus. Siapa? Nabi Muhammad. Kalau begitu dia Sayyidina. Kita panggillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi habibina juga. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina. Begitu. Karena di hari kiamat nanti ada bendera di bawah Nabi. Mau kita di belakang Nabi atau di bendera lain? Kalau kita mau di belakang bendera Nabi, kita harus panggil Nabi itu Sayyiduna, pemimpin kami, ya enggak? Kalau makanya Ahli Sunnah wal Jamaah membolehkan panggil Nabi itu, salawat Nabi itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Karena memang nanti di hari kiamat ada Sayyid yang kita ikuti selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia pun begitu, masa ada Sayyid lain kita ikuti? Nggak ada. Sayyid ya satu-satunya yang kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman dunahu wala fakhr. Dan semuanya di belakang Nabi Adam itu semuanya ikut di bawahku. Bayangin itu. Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, semua nabi-nabi itu di belakang Nabi. Nabi yang bawa bendera, Sayyidnya dia. Terus kita manggil Nabi apa? Sayyiduna dong. Karena Nabi sudah melantik dirinya. Ana Sayyidun Nas. Semua manusia, aku Sayyid. Kita manusia enggak? Kita manusia enggak? Siapa Sayyid kita? Menurut Rasulullah siapa Sayyidnya manusia? Rasulullah. Kok nggak mau sih bilang Sayyidina? Ntar di akhirat dibuang kita. Di dunia nggak mau. Kenapa? Sayyidina bid'ah, masuk neraka jahanam. Nanti di akhirat kita dibuang sama Nabi. Kau kan bukan aku Sayyidnya kan? Minggir. Baru nanti menyesal di hari kiamat. Nangis gerung-gerung nggak ada guna. Dan sekarang kita harus bilang Sayyid kami Nabi Muhammad, Habib kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhr, tapi aku enggak congkak gara-gara itu, kata Nabi. Jadi untuk apa Nabi ceritakan ini? Bukan supaya Nabi jadi hebat, enggak perlu cerita ini pun Nabi tetap hebat kok. Dia ceritakan ini supaya kita mengerti bahwa Nabi itu seorang Sayyid, Nabi itu seorang Habib. Begitu, supaya ngerti kita. Kalau enggak untuk apa ini semua hadis-hadis ini? Kalau enggak untuk petunjuk bagi manusia yang beriman. Wa ana awwalu syafi'. Akulah manusia pertama, bukan manusia saja ya, makhluk pertama. Akulah makhluk pertama yang memberikan syafaat. Malaikat, nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali, ulama-ulama, semua bisa memberi syafaat. Tapi tidak boleh memberi syafaat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu syafi', pemberi pertolongan pertama aku. Dan syafaat Nabi itu dua macam. Bagi orang yang sudah masuk surga, bisa dipindahkan ke surga lebih tinggi dengan syafaat Nabi. Nabi tanya nanti, itu Dzulqarnain mana Dzulqarnain? Kata mereka jauh di ujung sana. Tapi masih surga lah gitu, tapi ujung sana jauh. Bilang jauhnya malaikat begitu jauh. Saking jauhnya itu. Rasul punya hak, ambil bawa sini, pindahkan di sini. Bertetangga dengan saya dalam Firdaus. Itu hak Nabi. Kalau Nabi mau, supaya Nabi mau mati-matianlah memperjuangkan dan mengamalkan sunnah Nabi. Diperjuangkan, diajarkan sama orang, diberitahu sama orang, dan diamalkan pada diri kita.
baru kita banyak sholawat sama Nabi. Karena kata Nabi, aulan nas biya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Ini hadis sahih Hakim. Orang yang paling dekat dengan aku, kata Nabi, orang yang paling banyak sholawat kepadaku. Banyak tetangga Nabi itu banyak. Nabi-nabi lain tetangga Nabi. Udah itu apa? Orang yang ngurusin anak yatim, ana wa kafilul yatim hakata. Aku dengan orang yang ngurus anak yatim begini. Kalau yang ngurus anak yatim aja begini dengan Rasulullah, surganya sebelah-sebelahan rumahnya, tetanggaan. Bagaimana orang yang mengurus kedua ibu bapaknya? Bagaimana orang yang susah payah mengurus ibu bapaknya? Apa memang mengurus anak yatim lebih hebat dari ngurus bapak ibu? Anak yatim nomor 3 atau nomor 4? Nomor 3. Wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama, setelah ibu bapak, wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin. Kalau ngurus anak yatim aja tetangga Rasul di surga Firdaus, bagaimana mengurus ibu bapak? Bagaimana mengurus paman dan bibi, ponaan dan sepupu? Bukankah itu zawil qurba? Setelah orang tua, wabil walidaini ihsana wabidil qurba, baru nomor 3 wal yatama. Orang sekarang mati-matian anak yatim diurusin, tapi bapak ibunya disia-siakan. Keponaannya nggak sekolah, cuma diliatin aja. Nggak sekolah kau, nasib mula. Anak yatim disekolahkan, ponaannya enggak. Keliru nih orang. Saya mau dekat dengan Nabi, ngurus anak yatim. Lu ngurus kerabatmu kalau lebih dekat dengan anak Nabi. Ngurus ibu bapakmu, kamu lebih dekat dengan Nabi. Manusia hari ini aneh. Aneh. Kalau bayi lahir, diurusin, semua orang seneng dengan bayi. Ding ding ding, ding ding, ding ding. Biar anak itu anak orang, biar pesek, biar hitam. Ding 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 ding, jalitem, aneh cucu, jalitem. Senengnya bukan main. Tapi kalau ngurus ibu bapak, bencinya bukan main. Aduh, udah 2 minggu di sini repot. Dek, ambil ini ibu bapak, masa aku aja. Udah 2 minggu aku yang ngurus. Iya, kalau ngurus anak kecil kok ding dong ding dang ding dong. Ngurus orang tua kok benci. Harusnya sama. Sebab proses hidup itu sama. Lahir lemah bayi, lemah besar, kuat, nurun, akhirnya jadi bayi lagi. Kan begitu perumpamaan di Quran. Manusia itu dari bayi besar, kuat, turun, jadi bayi lagi. Kalau menerima bayi dengan seneng ding dong, kenapa memelihara orang jompo nggak seneng ding dong? Kalau derajatnya lebih hebat. Ngurusin anak nggak ada dibilang ngurusin anak itu apa namanya perintah nomor 1 dalam Quran. Tidak. Perintah nomor 1 adalah wabil walidaini ihsan. Mengurus anak dapat surga, apalagi ngurus orang tua. Baik. Yang nomor 1 memberi syafaat, kata Nabi aku. Baru nabi-nabi lain. Nabi Adam itu setiap 1000 orang boleh ambil 1. Setelah Nabi Muhammad beri syafaat, ada yang nggak lolos. Nabi Adam setiap 1000 ambil 1. Cucunya setiap 1000 ambil 1. Nggak mungkin kita diambil Nabi Adam kalau kita bilang Nabi Adam berdosa. Karena mau dia, kau bilang aku berdosa ya. Kalau nggak aku makan buah itu bakal lahir kamu. Ego. Seribu ambil 1. Semua nabi-nabi punya hak memberi syafaat. Baru ulama-ulama, Imam Syafi'i itu berhak beri syafaat. Makanya kita disuruh itu mengikuti ulama warisatul anbiya, ahli waris Nabi. Masa Nabi bisa memberi syafaat, ahli warisnya nggak bisa? Mesti bisa. Wali-wali bisa. Hafiz Quran itu 10 dari neraka bisa dia keluarkan. 10 itu tentulah bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, anaknya, istrinya. 10 kan begitu. Nggak mungkin 10. Oh, kamu habis Quran, ambillah 10 dari neraka. Saya ambil presiden saya. Ya, ngapain? Apa urusannya sama presiden? Begitu. Yang diambil tentulah bapak ibunya, anak cucunya, betul nggak? Kalau Nabi Muhammad, itu bedanya Nabi Muhammad dengan seluruh orang.
Nabi Muhammad bilang apa? Syafaati li ahlil kabair min ummati yaumal qiyamah. Pertolonganku itu, syafaatku itu kusediakan untuk orang-orang ahli dosa besar dari umatku di hari kiamat. Ahli dosa besar. Kalau ahli ekonomi itu kan siang malam ekonomi. Ahli pertanian siang malam pertanian. Ahli zikir siang malam zikir. Ahli dosa besar siang malam itu mainannya itu mabok, cewek, ya kan? Apalagi judi, nyolong. Ada orang yang ahli dosa besar. Tapi Nabi tolong juga jika ada iman di dalam dadanya. Pertolongan Nabi agar dia tidak kekal di dalam neraka. Masuk neraka, masuk ahli dosa besar ditolong. Jangan ini walaupun ahli dosa besar langsung surga. Wah, kalau gitu kita main dosa besar semua aja, ya kan? Ngapain capek-capek kita menghindari dosa besar? Tentu masuk dulu, coba dapat syafaat. Ahli dosa besar tidak kekal dalam neraka kalau ada walau sebesar zarah. Nanti Nabi akan menyelamatkan ahli neraka itu. Barang siapa yang punya iman sebesar beras, diambil masuk surga. Tapi udah berapa miliar tahun lah, kertek lah di situ. Barang siapa punya separuh beras, diambil. Iman separuh beras, diambil. Yang paling mengejutkan hadis Bukhari ini, barang siapa punya iman sebesar zarah, Nabi ambil juga. Iman sebesar zarah. Apa yang dia buat itu? Apa yang dia buat iman sebesar zarah? Sholat sunat qobliyah subuh aja khairul laka minad dunya wa ma fiha, sebesar bumi dan isi-isinya. Sekali sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 10 rahmat Allah turun. Dunia aja cuma dapat 1 rahmat. Apa amalan sebesar zarah itu? Gak tahu kita kan. Tapi itu pun masih diterima sama Nabi masuk. Itu kata Nabi ana awwalu syafi' wa awwalu musyafi'. Dan orang yang pertama syafaatnya dikabulkan oleh Allah SWT. Man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznihi. Enggak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali izin Allah. Yang nomor 1 diizinkan memberi syafaat Rasulullah SAW. Musyafi' yang syafaatnya diterima yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wala fakhar, tapi aku tidak congkak gara-gara itu. Wa ana awwalu man yuharriku khalaqal jannah. Akulah manusia pertama, makhluk pertama yang menggerakkan kunci surga. Jadi berarti surga itu makhluk dikunci sekarang. Surga dikunci. Nggak bisa masuk orang sebelum dibuka pintunya. Yang membuka pintu siapa? Rasulullah. Hebatnya Rasulullah. Memang Quran bilang begitu ya. Kalau surga itu memang harus dibuka dulu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa masuk surga serombongan. Satu rombongan 70.000. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampailah orang bertakwa itu di depan pintu surga dan dibukalah pintu surga. Udah duluan sampai depan pintu baru yang buka Nabi Muhammad. Rombongan pertama kata Nabi, rombonganku 70.000 orang. Masya Allah, 70.000 orang rombongan Rasulullah. Kita masuk nggak situ? Enggak. Masuk nggak? Enggak. Sahabat Nabi aja 124.000. Sahabat Nabi aja nggak masuk semua rombongan Nabi. Apalagi kita. Atau kita masuk, sahabat minggir. Nah, kita itu sama sahabat berbeda jauh. Sahabat itu rela mati untuk agama, menghabiskan seluruh hartanya untuk agama. Kalau kita banyak yang hendak mengambil harta dari agama, gara-gara agama kaya, gara-gara agama sukses di mata manusia. Mana? Rumah sakit Islam, kan bawa agama itu. Restoran halal Islam, bawa agama itu.
Giliran orang miskin diusir. Kiai bayar. Masuk rumah sakit Islam kiai itu, ya. Cuman dicocol-cocol aja. Sakit dia, bengek. 300.000 bayar. Rumah sakit Islam tuh kiai bayar. Tega juga ya. Habis kiainya juga bayar juga. Pak, kiai tolong doain anak saya sakit, dapat duit. Dendam dia, awas dulu kalau sakit. Duit juga. Makanya kiai harus kerja. Alhamdulillah. Kiai itu harus kerja supaya punya harga diri. Guru-guru saya itu semua dulu kerja. Ada yang jual kain, ada yang berkebun, ada yang nanam padi. Rata-rata guru saya dulu penjual kain dan penjual kitab. Ulama-ulama dulu begitu. Sobuni berarti tukang sabun. Teklei berarti tukang tekle. Ulama-ulama dulu itu bahagia dengan keringatnya. Malu sekali menerima uang ceramah terus makan. Ini mobil saya beli pakai uang ceramah nih waktu di Malaysia. Rumah saya ini waktu di Brunei. Kok hebat kan? Sedangkan Rasulullah itu habis hartanya untuk agama. Nah, ini peringatan untuk saya, bukan untuk Anda semua, bukan untuk saya. Jadi Nabi Muhammad SAW yang menggerakkan itu. Jadi pintu surga itu dikunci. Kalau pintu neraka buka, standby dia. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Itu memang ngeri ayat itu. Begitu orang kafir digiring serombongan-serombongan masuk neraka, sampai pintu neraka sudah terbuka. Tinggal nyemplung aja. Nggak mau nyemplung, nggak mau, siapa yang mau? Dan malaikat pun nggak langsung jorokin, enggak. Itulah hebatnya itu, Allah adilnya itu. Malaikat nanya, wa qala lahum khazanatuha, berkata penjaga neraka kepada ahli neraka yang bakal nyemplung itu, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Sudahkah datang sukumu sendiri, para dai dari sukumu sendiri? Alam ya'tikum rusulun minkum. Tentu bukan nabi di sini. Nabi kan kita nggak punya, orang Jawa nggak punya nabi. Kalau ada orang Jawa punya nabi, waduh, siapa nabinya? Darmo. Nggak ada nabinya. Nabi kita Nabi Muhammad. Rusul di situ dakwah, pendakwah, dai. Makanya jamak di situ rusul. Alam ya'tikum rusulun minkum. Sudahkah datang para dai dari sukumu sendiri? Yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mengingatkan kamu akan bahayanya neraka hari ini. Kalau belum dia bilang, lah mana ada. Itu tetangga saya, Tengku Zulkarnain itu tetangga saya. Terus kalau saya lewat dia begini, maksiat, ahli bid'ah, pasik. Nggak pernah saya diajak sama dia. Kita dipanggil, Tengku Zulkarnain, panggil, nggak jadi masuk surga kita. Panggil kita, kamu kenal nggak nih? Ini setan nih. Ini setan. Wah, kita orang sholat, dia main judi loh. Kau kenal? Kenal, tetangga, 35 tahun bareng nih. Pernah kau ajak dia sholat? Enggak. Pernah kau ajak dia ngaji? Enggak. Pernah kau bujuk dia? Padahal dia sama-sama Islam dengan kamu, sama-sama ngaku Tuhannya Allah, Nabi Muhammad nabimu, nabinya juga. Pernah kau ajak nggak? Pernah kau bujuk? Enggak. Yang pantasnya kau duluan masuk. Bukankah kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Masa kau biarkan saudaramu bertahun-tahun dalam kesesatan? Kena kita. Ada satu hadis Nabi bilang, ada orang hampir masuk surga, ditarik sarungnya sama tetangganya, tahu? Tarik sama tetangganya.
Jangan main-main kita ini agama ini. Makanya berdakwah itu wajib ain. Semua orang wajib memberitahu kepada orang lain akan bahayanya neraka. Balighu anni walau ayat, walau satu ayat. Jangan main-main. Saya beritahu Anda semua. Kalau Anda belum dakwah, ikut dakwah. Ikut dakwah. Karena ini ayat betul-betul pasti kena. Tidak akan selamat orang yang masak bodoh dengan orang lain. Sebab kita dengan orang Islam bersaudara. Dan rugi kalau cuma kita ibadah sendiri, tetangga dibiarin sesat. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati. Tambah dua lagi, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Menasehati orang, mewasiatkan sama orang kebenaran dan dengan sabar. Baik. Wa yaftahullahu liya. Takhullahu liya, Allah menyediakan bukanya pintu surga itu untukku, kata Nabi. Fayudakhilu niha, maka kemudian masuklah ke dalam surga itu orang-orang yang ikut dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu orang beriman. Wa ma'iya fuqara'ul mu'minin, bersamaku, kata Nabi, orang-orang yang fakir, orang yang lebih parah dari miskin, orang yang miskin banget, orang-orang kere. Bersamaku, kata Nabi, orang-orang kere daripada orang-orang beriman. Tapi aku nggak congkak gara-gara itu. Jadi jangan anggap remeh dengan orang kere. Ada orang kere berlalat-lalat, corok, miskin, bajunya compang-camping, jangan anggap enteng dengan mereka. Kalau mereka beriman, itu sahabat Nabi masuk surga. Jangan main-main. Kita orang kaya beriman, banyak ibadah, wajarlah. Kaya, makan kenyang, sholat pakai AC, nggak digigit nyamuk. Saya pernah sholat tahajud di masjid, kaki saya digigit nyamuk, nggak nyaman, gatel. Terus saya pernah sholat di masjid, mihrab ini, bagian imamnya ini pakai AC kan, karpetnya empuk. Saya sampai masjid diantar situ. Waduh, sholat tahajud nikmat sekali, nggak ada nyamuk, pakai AC, keringetan pun nggak. Mana sama dengan orang miskin yang tahajud lantainya becek, sujud aja keningnya kena lumpur. Saya udah jumpa orang-orang begitu di Bangladesh. Rumahnya itu lantainya tanah, dindingnya tai lembu, tai sapi, atapnya itu jerami padi, pintunya bambu. Kita datang diangkat pintunya, nggak pakai engsel. Apa nggak kaget saya? Sedangkan waktu itu kandang ayam saya aja 3 juta waktu itu, dolar masih 1000. Kandang ayam saya, saking sayangnya sama ayam tuh. Saya memang penyayang ayam. Kandang ayam saya mewah, dari besi. Orang Bangladesh pintunya diangkat nggak pakai engselnya. Tafaddal, duduk, kita duduk. Dibentangnya lah sama dia karpetnya itu dari karung, goni. Orang Medan bilang goni. Karpet goni, duduk. Waduh, saya disuruh ngomong supaya dia dakwah ke Perancis setahun. Gimana orang kayak gini mau disuruh ke Perancis setahun? Makannya aja terancam, rumahnya aja lebih mewah kandang ayam saya. Terus yang bawa saya bilang, ayo ngomong apa? Suruh dia ke Perancis setahun, namanya udah dicatat, mau dakwah. Kau lah yang ngomong, kau kan tadi udah putus, kau mau takalim. Aku jikir. Tuh saya pikir. Saya bilang, my brother, your name is written here. You go for dakwah for 1 year to French. Oh yes. Wait a minute, sebentar. Dia masuk, bisik-bisik sama istrinya. Terus nangis dalam kamarnya, kan, nangis. Dia tuh keluar tas bodol, tasnya bodol. Alah, seratingnya aja rusak. Cerek. Nggak lama dia keluar, yuk. Oke, yuk berangkat. Ada dama istrinya, udah tutup pintunya lagi. Klik. Di tengah sawah gitu. Nah, sampai masjid dia kasih nih $3.500. Rumahnya nggak pakai engsel, punya uang $3.500 untuk keluar dakwah ke Perancis setahun.
Kita, waduh, mobil pintunya bukanya pakai remote. Kuncinya pakai remote. Suruh dakwah ke kampung seberang aja, nggak bisa. Itu ada kampung itu murtad, satu kampung di Jogja sana, di kaki Gunung Merapi. Wah, sorry, saya nggak bisa. Apa sebabnya nggak bisa? Saya kan nggak pandai dakwah. Pandainya apa? Saya cuma pandai masak. Jadi tukang masak orang dakwah. Yang dakwah di situ kan mau makan juga. Kita masakin. Saya cuma pandainya masak. Anda dakwah, saya masak. Begitu. Saya cuma pandainya mikul barang. Ya udah, kita pikul barang. Orang-orang dakwah, kita yang mikul barangnya. Begitu. Sehingga tanggung jawab agama ini jalan. Tanggung jawab agama ini kan bukan tanggung jawab ustadz-ustadz saja. Tanggung jawab agama ini tanggung jawab bagi semua makhluk yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau kita nggak pandai agama, jangan ceramah, nyapu masjid. Ini penting loh. Kami dulu dakwah ya, masih muda-muda lah. Ada masjid yang nggak pernah dibuka setahun. Orang kampung nggak lagi sholat Jumat, rumputnya tinggi. Kita ke situ 3 hari, nggak ada, mana ada taklim 3 hari. Membabat lalang 3 hari, dibabat tuh bersih, dibersihin masjidnya, dibuka pintu masjidnya, jatuh ular. Bayangin, jatuh ular, tepuki, masjid sudah ada ularnya, nggak pernah dibuka. Itu pengalaman dakwah itu. Kita bersihkan masjidnya 3 hari, tambah 3 hari lagi. Nunggu hari Jumat, Jumat kita undang orang masjid datang. Orang bingung, loh ada apa? Dunia mau kiamat ya Pak? Dunia mau kiamat. Ini hari Jumat Pak. Loh udah setahun lebih gak sholat Jumat Pak. Semenjak imamnya mati, ya wes mati kabeh. Dibawa lagi ke situ, khutbah, kita nangis-nangis. Ya nggak bisa khutbah, ya bersihin masjid, babat rumput, ngajak orang datang ke masjid, yang pandai khutbah. Itulah gunanya dakwah. Masa semua ahli khutbah semua? Bagaimana main bola kalau penyerang semua nggak ada kiper? Ya harus ada kiper, ada back, ada semua, kan begitu. Sama aja dengan kesebelasan. Banyak pengalaman dakwah itu mengiriskan hati. Masjid ada yang setahun nggak buka, ada lagi nggak pernah azan zuhur asar bertahun-tahun. Kita masuk, itu di Aceh Utara. Begitu azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berlarian orang datang ke masjid bawa ember. Terus saya azan dimarahi. Kenapa kamu azan? Zuhur Pak. Di sini kalau azan zuhur berarti ada kebakaran. Waduh, berubah syariat Islam. Berubah syariat Islam. Kalau ada azan berarti ada kebakaran. Innalillah. Itu di tanah yang menyebut dirinya Serambi Mekah. Yang main-main kita agama ini. Gak usah sok lah, kami sudah alim, gak usah didakwah lagi. Siapa bilang? Dakwah ini diperlukan untuk orang alim dan untuk orang bodoh. Karena dakwah mengajak untuk taat, bukan mengajari orang ilmu agama. Kalau mengajari orang ilmu agama namanya ta'lim wa ta'lum. Ini dakwah ngajak. Sebab banyak orang alim juga belum mau mengamalkan agama, perlu dibawa, perlu diajak. Saya ajak kawan saya dakwah sana, nggak mau dia, kan belum mau dakwah. Saya mau tapi ada honornya. Nah, itu cari makan, bukan dakwah. Ini orang murtad kok bayar? Mana ada orang murtad? Ayo ceramahi saya, ntar saya bayar. Nggak ada. Mari kita pergi, nggak mau. Nah, ini nanti di akhirat kena. Dan jangan anggap enteng dengan orang-orang yang kere-kere. Aku, kata Nabi Muhammad SAW, akan bersama dengan orang-orang kere dari kaum muslimin. Tapi aku nggak congkak gara-gara itu. Wa ana akramul awwalin wal akhirin Allah. Dari makhluk pertama yang diciptakan Allah sampai makhluk terakhir yang diciptakan Allah, aku yang paling karomah, yang paling mulia, kata Nabi. Tapi aku nggak sombong. Gara-gara itu tidak congkak. Wala fakhr. Nah, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis sahih. Semoga kita bisa paham kehebatan Rasulullah SAW, dan semoga kita bisa menempatkan Rasul sebagaimana Allah menempatkan baginda Rasul. Jangan kita turunkan derajatnya, dan jangan kita tinggikan sampai jadi Allah pula. Letakkanlah sesuatu pada tempatnya, maka kita berlaku adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.